Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya teman-teman ya. Seperti biasanya, general reading ya, tetap general reading. Rame-rame energinya ya. Untuk semua yang nonton. Jadi silakan kamu nonton dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin. Ya, supaya paham sepenuhnya. Temanya apa? Seperti biasanya, sama. Kita serahkan temanya kepada semesta ya, kita ngalir aja bacanya apa adanya ya, yang ditunjukkan semesta dari kartu yang lompat atau kartu yang terbuka sendiri, nanti itu yang kita bahas ya. Oke, saya mau lihat energi yang nonton semuanya ya. Ini untuk banyak orang, rame-rame, jangan terlalu sensitif ya. Kamu rasakan juga dengan intuisi kamu, apakah yang ketarik di sini ada energi kamu. Mungkin dari semua kartu tidak semuanya punya kamu energinya. Mungkin juga tercampur-campur dengan energi atau cerita orang lain yang juga nonton video ini. Oke, paham ya? Jadi supaya nggak salah paham, saya selalu disclaimer di depan, di awal video. Oke, kita lihat energi kamu yang nonton semuanya ya. Pastikan kalian sudah berdoa. Doa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pembacaan kartu tarot hanyalah membaca energi. Fokus ke kartunya ya, tapi tetap rileks ya. Kita lihat siapa saja yang nonton ini. Dari sekian banyak orang, semoga yang ketarik yang baik-baik ya. Jadi bacaan ini bisa manfaat positif. Oke, kita lihat energi kamu. Energi kamu terlebih dahulu. Energi kamu. 2 ya. Saya maunya yang 1. Semesta tunjukkan 1. Loh, kenapa? Ini ada yang sedang nggak enakan ya. Bisa nggak enakan hati atau bahkan ada konflik, adu mulut, debat, bertengkar, konflik ya dengan seseorang. Atau sekarang kamu sedang apa ya, kayak uring-uringan, kayak ada kayak serba nggak pas semuanya, kayak serba ganjel apa gitu ya. Oke, lanjut ya. Ada di sini bahkan, kenapa sih Bunda saya kok sering ketemu orang yang kayak nggak cocok. Kapan saya menemukan orang yang benar-benar cocok untuk saya? Ada di sini. Ada kamu di sini, ada banyak perbedaan, bisa pendapat atau apapun. Oke. Di sini Knight of Cups. Kamu, mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya sesuai dengan kartu. Kalau memang ini bukan energi kamu, jangan terlalu diambil hati ya. Jangan terlalu dipikirin karena ini energinya bukan untuk kamu saja. Pembacaannya bukan untuk kamu sendiri. Ya. Ini kamu kalau memang sudah suka sama seseorang, apapun rintangannya, apapun perbedaannya, kamu sudah tutup mata. Pokoknya kamu jalanin itu. Pokoknya kamu seneng, kamu kejar. Bukan saya Bunda, dia yang mengejar, apalah siapapun yang mengejar. Pokoknya kamu yang jelas tidak mundur, tapi maju, karena Knight of Cups itu adalah energi maju. Walaupun di sini saya lihat banyak perbedaan, mungkin juga banyak apa ya, nggak sepenuhnya cocok sih. Tapi saya melihat kamu masih mencoba untuk bukan bertahan, tapi apa ya, kayak masih ingin sama hubungan ini gitu. Padahal sudah nggak enak loh. Apa yang diinginkan kok? Wong nggak enak kok. Coba saya lihat loh, keluar. Oke. Oh ya, kamu di sini. Oh ya. Kamu ketemu sama orang lama ya. Dan saya lihat memang kamu itu tipikal orang yang punya banyak teman, punya banyak kenangan di masa lalu kamu. Ya. Tapi tidak semuanya baik. Saya melihat ada orang lama yang memang mungkin menorehkan trauma atau luka batin yang amat dalam sama kamu. Dan kamu kayaknya nggak bisa ngelupain itu. Ya. Oke.
Saya lihat. Oke. Ternyata kamu sayang sama orang itu. Nggak selalu hubungan asmara ya teman-teman ya. Bisa hubungan persahabatan atau pertemanan di sini. Oke. Kamu sering bingung, kenapa sih aku itu loh sudah lama nggak ketemu. Aku sudah lama juga mungkin nggak berkomunikasi. Atau bisa juga orang lama datang lagi ya ngejar kamu. Padahal kamu sebenarnya sudah ada yang nggak mau. Atau sudah sakit hati. Atau kamu sebenarnya nggak klik ya. Ada cerita yang seperti itu. Ini kamu orangnya bingungan sih ya. Tapi memang kamu itu tipikal orang yang banyak disayangi orang. Ya, teman-teman kamu banyak yang sayang sama kamu. Kamu membuat banyak kenangan untuk kayak teman-teman kamu itu kenangannya tentang kamu itu nempel gitu loh. Oke, tapi kamu orangnya bingungan ya teman-teman ya. Kamu orangnya penuh kasih sayang. Oke. Lebih lanjut lagi ya tentang cerita tentang kamu dulu. Ya, tentang kenangan, tentang ada orang lama yang datang ya. Bunda jangan cerita orang lama. Bosen sama. Tapi ini yang keluar Six of Cups. Kenangan. Ya. Saya nggak bisa bilang ini orang baru. Gimana dong? Kan kita minta petunjuknya semesta. Udah ditunjukkan ini. Jadi ini kembali lagi ya tentang orang lama. Oke. Kenapa kamu bingung? Ini saya mau lihat ya. Kenapa kamu bingung? Two of Coins ya. Ada satu situasi kondisi yang menurut kamu membuat kayak nggak adil ya. Nggak adil atau tidak menghargai. Apa itu? Oke. Tentang hubungan kekeluargaan. Jadi mungkin ya, saya nggak tahu kamu sama orang lama ini, entah sahabat yang sudah kayak keluarga, pacar yang sudah punya keluarga dulu ya. Saya lihat ya, kayaknya gini. Keluarga kamu atau keluarga dia itu sudah baik sama kamu ya. Tapi rupanya kamu sama dia ini ada sesuatu sehingga nggak bisa baik lagi waktu itu. Dan itu menempel loh. Saya juga merasakan ya kayaknya mau menikah, ada yang sudah nikah, sudah sama kenal keluarganya, nggak jadi. Kemudian tanpa penjelasan ada di sini. Kamu sesuaikan aja ya, yang saya omongkan mungkin tidak semuanya cocok. Kamu ambil yang cocok aja. Ya. Lanjut ya. Nah ini baru cerita baru, nggak kayak yang kemarin-kemarin. Walaupun tetap ya, ceritanya tentang orang lama. Oke, yes. Saya melihat di sini ada seseorang yang memperlakukan kamu secara tidak adil atau secara tidak bertanggung jawab, teman-teman. Sehingga mungkin di sini kamu bingung ya. Bingungnya kayaknya lebih kepada kenapa ya kok jadi seperti ini, atau sesuatu yang sulit untuk kamu lepaskan, kenangan tentang orang lama ini. Oke. Sebenarnya di sini teman-teman, kamu sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk lah keinginannya. Yang penting hubungan kita bisa baik lagi. Saya sebenarnya pengen gitu Bunda, tapi dianya kayaknya kurang nggak ada effort untuk itu. Coba saya lihat. Oke, sekali lagi kalau soal keluarga, saya nggak tahu ya di sini ada sosok seseorang empress atau permaisuri. Bisa ini adalah divine feminine dari ibu atau divine feminine dari siapapun itu yang mungkin jenis kelaminnya cewek ya, karena sebenarnya di tarot nggak ada cowok sama cewek, adanya divine feminine sama divine maskulin. Yang ketarik ke sini banyak divine feminine, walaupun itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada di antara kamu terhubung dengan seseorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki saya lihat
dia dekat dengan ibu atau saudara perempuannya. Ini rupanya pengaruh ya teman-teman ya. Pengaruh terhadap kehidupan seseorang yang membuat kamu bingung. Yang membuat kamu bingung kayaknya lebih kepada yang paling kental ya, paling kencang lagi. Ini kencang sekali. Gagal menikah sama seseorang ini. Kenangannya masih melekat. Ya, enggak bunda, aku enggak ada rencana menikah waktu itu, tapi itu teman baik, bisa juga ya. Yang jelas kamu sama dia itu keluarganya baik gitu loh, keluarganya baik. Seseorang yang kamu pikirkan, yang terkait sama cerita ini ya, yang melekat atau apa ya, energi di Empress-nya itu kuat sekali. Pengaruhnya sama dia. Siapa sih dia? Seseorang ini yang membuat kamu masih teringat sama dia. Orang lama ini siapa? Orangnya curang atau pernah mencurangi kamu ya. Mungkin kalau kamu bilang, kalau kamu tadi saya bilang ya, kamu diperlakukan gak adil, dia curang. Ya iyalah, ya orangnya memang curang. Pernah mencurangi kamu. Padahal kenangan sama kamu baik. Lanjut ya, siapa sih dia? Orangnya suka membantu, ya. Orangnya baik, ya. Orangnya baik. Kalau baik kan nggak mungkin mencurangi, ya. Iya, idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Tapi adakah orang baik, tapi ada kalanya mencurangi, ada nggak? Banyak ya, kelihatannya baik ya. Karena apa gitu itu bunda? Ya karena banyak faktor. Karena faktornya bukan hanya karena dia baik kemudian dia nggak bisa curang ya, ini masih manusia yang dibaca, bukan malaikat ya. Orangnya baik kalau saya lihat ya, suka membantu. Orangnya itu mungkin rajin ya, pekerja keras, ada defense feminin, ada defense maskulin. Tapi soal curang, suka bohong, palsu, PHP ada. Kayaknya ini karakternya dia sebenarnya mungkin ya, mungkin kamu waktu itu nggak tahu ya. Orang ini ya, orang ini kayaknya pernah PHP ya, PHP. Pernah janji tapi nggak ditepati ya, membuat kamu seneng ya. Tapi habis itu dicurangi sama dia. Orang ini pernah terpuruk tapi bisa bangkit. Orang ini apa ya? Kalau pas bertengkar sama kamu dulunya ya, itu cepat baikannya. Orang ini yang bikin kamu bingung kayaknya, orangnya itu kadang kala dia itu rajin sama kamu ya, gak lelet, kadang juga stuck, bikin kamu bingung. Kadang baik bunda ya, baik sayang sama saya, tapi ada kalanya tiba-tiba stuck gitu. Karena orang ini sebenarnya tipikalnya memang tipikal agak cuek, agak manipulatif, otoriter ya, punya jiwa pemimpin. Kemudian orangnya memang gak pelit. Orang ini sekali lagi ya, kalau masuk ke dalam cerita tentang mungkin orangnya sudah menikah ada di sini, atau orang ini tunduk terhadap satu peraturan yang mengikat dia, ya. Dan dia paling nggak bisa kalau memang ada masalah dari keluarga. Dia sangat berat, apalagi kalau soal keuangan. Saya lihat dia bukan dilahirkan dari entah dilahirkan atau dibesarkan dengan kemewahan. Saya lihat tidak banyak yang seperti itu, lebih banyak yang dibesarkan dengan perjuangan ya. Itu orangnya yang ditunjukkan semesta ya. Saya cuma baca kartu, saya sampaikan, kamu ambil yang sesuai saja untuk kamu. Itu energi kamu ya, energi kamu, energi permasalahan kamu dengan dia. Ini dianya. Jelas sampai sini? Coba kita cek ya, energi dia ke kamu seperti apa sih saat ini?
kok kamu masih sering ingat sama dia ya, masih kayak belum bisa melepaskan, kadang-kadang ingat gitu ya, terus bikin kamu bingung. Mungkin kamu juga menampi ya, menampi dalam artian enggak, aku enggak cinta dia ya, aku sudah jengkel karena dia sering bohong, dia begini dan begitu, tidak memperdulikan aku, mungkin lebih memperdulikan keluarganya. Sebenarnya energi dia ke kamu apakah seperti yang kamu pikirkan? Coba saya lihat. Oke. Mohon maaf, beberapa di sini memang energinya ke kamu masih besar karena sini energinya night ya. Dia sudah pergi bunda, nggak tahu entah di mana, lost contact. Tapi saya lihat kalau soal mengingat kamu, dia pun masih ingat kamu. Kalau ingat kenapa nggak bergerak ya, mungkin banyak hal yang membuat dia nggak bergerak ke kamu. Yang jelas kalau soal ingat aja dia ingat. Kenangan-kenangan sama kamu dia masih ingat. Masih mengingat dia. Beberapa orang ini memang energinya jauh ya sama kamu. Kalau soal dia ya, energi perasaannya kayaknya nggak lepas ya, maksudnya nggak hilang sama sekali, tergantikan oleh orang lain, nggak ada di sini. Saya melihat di sini ya, kalau dia ingat kamu sama seperti kamu ya, ada pergolakan batin ya, pergolakan batin dari dia. Pergolakannya kenapa? Rasanya kayak ingin mendekat ke kamu, tapi dia pendam. Temun. Orang ini memang bukan tipikal yang memang dulu mungkin sempat ya. Kalau dia itu menunjukkan kasih sayangnya sama kamu. Tapi saat ini memang lebih banyak dipendam. Terutama yang kalian sama dia ada konflik ya. Orang ini memang walaupun keinginannya besar untuk mungkin memperbaiki hubungan sama kamu, tapi orangnya lebih ke stuck ya. Gitu. Apakah mengingat kamu membuat dia yang dia rasakan itu gimana bunda? Kangen, ingin ke kamu ya. Baper, energinya baper sama kamu. Loh, kalau baper kenapa dia nggak datang ya? Coba saya lihat ya, kenapa dia kalau baper ingat kamu kok nggak ke kamu? Minimal kalau memang ada konflik kenapa nggak minta maaf atau mengklarifikasi, kenapa ya, coba saya lihat. Dari sini saya ambil 3, dari kartu lain saya ambil 3. Ntar, ini dulu 3. Kenapa? Kalau dia ingat kamu kok nggak menuju kamu? Kok nggak ngabarin? Kalau yang blokir, kok nggak buka blokir? Kenapa? Sekali lagi yang keluar Empress ya. Empress, seperti yang saya bilang di sini. Empress. Ada orang lain yang pengaruhnya kuat mengikat dia. Jadi walaupun dia ingin, dia tidak bisa bergerak ke kamu. Karena ini energi feminin ini, Empress ini, yang mengikat dia. Lanjut ya. Lanjut. Apa nih? Sebenarnya dia ada energi nggak betah ya, nggak betah. Tapi ini kuat sekali energinya. Ini Ace, ini di Empress, ini Arcana Mayor, lebih kuat, ya. Kedudukannya lebih tinggi. Kalau secara hierarkinya, lanjut ya. Karena ini Arcana Minor, Ace pula. Oke. Oh, 2. Oke, teman-teman. Ini untuk orang lama yang dia yang justru meninggalkan kamu ya. Yang hilang dari kamu. Ada beberapa yang karena nurut sama
sosok ini ya. Sebenarnya rindu, tapi sudah sesuatu yang sudah terlanjur. Dan dia kan tipikalnya yang ini, the moon. Ngempet nahan, walaupun rindu, walaupun apa. Karena dia juga tahu, mungkin karena dia punya salah sama kamu. Jadi dia nggak berani ke kamu. Berarti ada dua hal ya yang membuat dia, kenapa kalau memang rindu nggak ke kamu. Saya tambahin lagi ya dengan kartu lain. Kenapa dia nggak ke kamu? Energi Hierophant kuat saya rasakan ya. Kalau kamu sering nonton tarot, sering nonton saya kan mesti jelaskan ya di setiap pembacaan itu. Pasti kamu tahu kartu Hierophant. Tuh kan, feminin lagi, privilege lady. Empress, privilege lady. Kenapa walaupun kangen dia nggak menuju kamu? Karena ada orang lain ini, nggak tahu siapa ya, yang bisa membuat energinya gagal menuju kamu. Journey itu petualangan. House, rumah. Kalau orang yang sudah rumah tangga ya pastinya lah sosok feminin ini ya, entah laki atau perempuan, entah istri atau suami yang energinya feminin. Alay bunda, bukan feminin itu bukan yang seperti itu ya. Energi mungkin lembut, mungkin baperan ya, mudah menangis, manja. Nah kan cowok bisa juga manja ya enggak sih. Jadi itu rumah ya, jadi lebih ketarik energi Hierophant yang kuat tadi saya bilang, entah dari keluarganya atau kalau dia punya pasang dari pasangannya. Kalau enggak keduanya ya, ada sosok lagi pokoknya yang mempengaruhi dia, sehingga walaupun dia rindu sama kamu nggak ke kamu. Dan di sini ada beberapa yang memang mungkin berjarak karena jarak juga, dan itu butuh pemikiran, butuh mungkin juga dana ya. Community lagi. Kalau soal biaya nggak ada kendala ya, kayaknya juga masalah keluarga yang tidak bisa ini. Dan dia kayaknya ada beberapa yang seperti takut respon dari kamu ya, karena kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia memang punya salah sama kamu, dia nggak yakin kamu masih mau menerima dia. Jadi mungkin saya rasakan di sini memang koneksi energi atau koneksi batin atau telepati kalian sangat nyambung ya. Ini 5 of Wands di bawah tadi juga ada energi dia. Jadi saat kamu mengingat dia, mengingat tentang kenangan sama dia, dia pun mengingat itu. Jadi kayak nyambung. Sehingga sulit bagi kamu untuk bisa, kok sering ya keinget lagi itu. Itu karena dia juga mengingat kamu. Oke? Terus dia nggak ada keinginan. Kalau soal keinginan ke kamu besar. Tapi itu tadi kendalanya, sudah saya sampaikan. Terus bagaimana saya menyikapi saya ini bunda? Loh apa yang perlu disikapi? Kan kamu harus menyikapi diri kamu sendiri. Kalau saya lihat di sini. Karena kan yang ingat kamu. Kalau dia ingat kamu kan urusannya dia. Apakah dia mau terus mengingat kamu atau enggak? Sekarang gini aja. Kalau kamu memang nggak mau mengingat dia, ya berusaha untuk melupakan dia. Tapi kalau kamu merasa mengingat dia itu membuat kamu bahagia, ya terusin. Wong ingat aja kok, nggak dosa. Ya nggak sih? Tapi itu menyiksa bunda. Berarti yang kamu ingat apanya? Kenangan buruknya. Berarti kalau seperti itu lebih kepada diri kamu sendiri. Bagaimana kamu mengelola ingatan kamu menjadi positif untuk kamu. Sehingga kamu mengalami memori atau mengingat memori itu menjadi sesuatu yang positif. Mungkin sesuatu yang indah bisa membahagiakan kamu. Bukan sesuatu yang menyakitkan. Biasanya menyakitkan karena apa? Pertama mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan atau belum jelas, belum clear ya. Tapi kalau seperti ini, apakah dia mau mengklirkan? Kayaknya ya itu tadi, seandainya bisa dia ingin ya, energi keinginan bisa diwujudkan, bisa enggak. Tapi kenapa itu tidak segera diwujudkan? Apa sih kendalanya ya? Itu tadi ya sudah saya sebutkan.
ya. Jadi kalau kamu nonton video ini bukan di YouTube, di platform yang lainnya itu berupa potongan, pastinya akan nanggung-nanggung. Kok nggak selesai, kok ini kok terputus-putus. Iya, karena yang lengkap hanyalah di YouTube. Jadi kalau kamu menemukan video ini selain YouTube, kamu ke YouTube, ya. Lihat yang lebih lengkap. Oke, jadi kalau memang kamu masih kepikiran dia, kalau kepikiran itu masih nyaman, ya terusin aja mau kepikiran aja loh. Kalau kamu tetap berharap sama orang ini ya, orang ini kan nggak bisa, ya. Walaupun keinginannya besar, perasaannya seperti apa Bunda? Belum kita lihat ya. Kayaknya perasaannya besar sih. Karena masih memikirkan kamu. Kalau nggak punya perasaan ngapain cuek aja kan gitu logikanya. Coba saya lihat, percuma juga tapi kalau energi perasaannya besar sama kamu tapi dia nggak bisa apa-apa juga percuma. Tapi kamu pengen tahu ya, berarti dia masih ingat aku terus perasaannya besar dong sama aku. Coba saya lihat ya supaya kamu seneng, biar puas. Perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu. Dia masih berharap ya sama kamu. Ya. Mungkin berharap kamu masih menerima, entah itu hubungannya sebagai apa ya, teman, saudara. Mengagumi kamu ya, banget. Kalau orang kagum harusnya nggak meninggalkan atau nggak begini, nggak begitu. Belum tentu. Ya. Mau buka tapi nutup lagi. Oke, kita lihat perasaan dia ke kamu. Baper, berharap sampai baper, melo-melo, ya, perasaannya sedih karena harapannya tidak bisa terwujud. Berarti orang ini ya seperti orang kayak kurang daya gitu loh untuk menuju ke kamu, kayak nggak punya power. Padahal saya lihat energinya emperor tadi, bisa sebenarnya. Ini ya, letter star, berharap untuk bisa terhubung lagi, tuh kan? Walaupun di sini nggak ada kartu cinta mati, cinta berat ya, kartu heart nggak ada ya. Ini loket nggak ada. Tapi di sini aja sudah kelihatan kalau dia tanpa kamu sedih banget, ya. Aku sedih banget. Oke, saya lihat kenapa sih dia nginget kamu tentang kenangan sama kamu ya. Kalau inget kamu terus perasaannya gimana? Ya, ingin sih kangen ya. Yang dia ingat tentang kamu atau penilaian dia tentang kamu yang melekat di dia itu tuh. Kita lihat ya, baik sesuatu yang baik atau enggak. Coba saya lihat ya. Kenapa kok segitu nempelnya sama kamu ingatannya? Apa yang berkesan ya? Apa yang membuat dia sangat terkesan sama kamu sehingga nggak bisa ngelupain kamu? Orang ini sering ngebatin kamu, dan saat seperti itu biasanya kamu juga ngebatin dia ya, kayak inget langsung. Jadi kayak koneksi batin yang kuat itu memang sulit untuk bisa diputuskan ya. Kalau dia nginget aku terus kan jadi aku inget dia terus, nggak juga sih ya. Kalau kamu nggak mau mengingat dia ya udah, nggak nyambung. Tetapi kalau kamu pas nginget dia kamu terusin ya nyambung akhirnya gitu loh. Oke, apa yang membuat dirinya terkesan padamu sehingga nggak bisa lupa? Kamu ceria, kamu mencerahkan, kamu the sun. Ini the star, ini the sun, lengkap sudah kebanggaannya sama kamu. Lanjutnya, apa yang membuat dia terkesan sehingga nggak bisa melupakan kamu? Kamu orang yang mandiri, mungkin beberapa kamu punya bisnis sendiri. Kamu pinter ngatur duit, kamu bijak. Kamu pinter berbisnis.
ya. Eight of Swords. Masalahnya ya di antara kita itu ada yang terikat. Aku nggak tahu. Entah dia, entah kamu. Entah dua-duanya itu terikat oleh sesuatu. Mungkin dia sama Hierophant tadi ya. Mungkin dengan keluarga, dengan orang tua, dengan seseorang, dengan pekerjaannya. Mungkin kamu juga seperti itu. Kayaknya hubungan kamu nggak bisa selancar itulah. Ya. Ada kendalanya banyak. Dan saya lihat memang hatinya sudah terjerat sama kamu. Oke. Karena dia merasa kalian saling memiliki. Udah dalam ini hubungannya saya lihat. Dalam banget. Sedalam apa Bunda? Sumur belakang rumah saya. Lanjut ya. Oke. Mohon maaf, kamu diajak nakal-nakal bisa. Aku nggak tahu ya nakal-nakal apa ya. Mungkin berbuat konyol gitu ya. Mungkin sama teman-teman dia contoh ini ya. Dia teman masa kecil kamu. Ayo nyuri mangga. Nah itu kan. Itu nggak bisa lepas dia. Kamu asik banget orangnya. Mewujudkan apa yang dia impikan. Memang kamu adalah idolanya. Tapi rupanya banyak halangan ya memang. Berarti dia masih sayang Bunda ya. Iya. Kok gini ya? Menyedihkan ternyata kisahnya hari ini. Bahkan saat dia teringat kamu, ada kalanya beberapa ya, dia nangis. Saya mau ambil satu dari sini ya. Satu dari sini. Karena saya merasakan kayak ada yang ingin diungkapkan gitu loh. Orangnya kan tertutup, ada beberapa yang tertutup ya, suka mendem, suka nahan. Saya mau lihat nih. Apa isi hatinya? Oh, 2. Enggak ya. Oke. I wish I could share my good news with you. Jadi ini memang ingin berkabar, ingin cerita-cerita lagi. Ungkapannya. Ini apa? I bury myself in work to forget you. Dia berusaha menyibukkan diri supaya nggak ingat kamu, supaya bisa melupakan kamu. Yo, kasihan lo orang ini, kangen kamu. Jadi melo deh kamu nonton ini. Kalau memang kamu mengingat seseorang di masa lalu kamu yang kenangannya begitu banyak. Jadi banyak kenangannya, dia pun juga banyak mengingat kenangan baik tentang kamu ya. Seperti yang saya bilang ya, teman-teman kamu banyak yang terkesan sama dirimu ini. Sarannya apa Bunda? Doakan dong. Gak usah berharap apapun ya, supaya hatimu tenang. Berdoa dia untuk dia yang terbaik gitu aja. Dia jahat Bunda dulu gini-gini, sudahlah. Daripada energi yang seperti itu mengotori hati kamu, pikiran kamu, jiwa kamu, sehingga kamu dalam mengingat dia jadinya kalau ingat dia jadi mangkel ya, jadi pegel, jadi jengkel. Jangan. Doakan saja yang terbaik. Rugi dong wong dia yang jahat kok saya doakan ya. Sebenarnya nggak rugi. Yang rugi kalau kamu punya pikiran seperti itu. Karena doa baik akan kembali kepadamu berkali-kali lipat baiknya. Kalau kamu doakan dia jelek, ya semoga nggak ada ya yang nonton doakan seseorang lain itu doa jelek. Itu juga akan balik ke kita kok. Kita nggak pernah tahu perjalanan hidup kita ke depannya ya. Bisa saja walaupun kita berusaha untuk menjadi baik, bisa saja ya kejeglong, kecekluk ya, terjerumus bisa ya. Karena jalan hidup itu kadang-kadang kita berusaha baik pun mungkin rencana semesta berbeda ya, kita harus jalani. Oke, itu saran saya sih. Nggak ada saran lain Bunda. Bagaimana supaya dia bisa ke aku, kita ketemu lagi yang baik ya. Saya doakan aja lah ya. Nggak bisa kasih saran apa-apa supaya dia ke sana ke kamu. Karena apa? Dia di sana, yaitu tadi energinya. Ada energi yang mendominasi dia. Itu.
yang sudah saya jelaskan tadi. Makanya nonton dari awal hingga akhir supaya paham. Pesan semestanya apa, Bunda? Oke, saya lihatkan pesan semesta. Saya bacakan ya. Saya cuma baca loh ya. Saya bacakan. Bentar. Pesan semesta untuk kamu semuanya yang nonton ini ya. Ya walaupun mungkin tidak semua yang nonton cocok, mungkin ini bukan cerita kamu. Ada loh cerita seperti ini, kamu ambil pelajarannya aja ya. Oke. Pesan semesta untuk kamu semuanya. Pesan semesta selalu baik. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Kalau kita energinya negatif ya, menyikapi pesan semesta biasanya negatif. Alah gitu aja sudah tahu. Nah itu. Contohnya seperti itu. Dua, nggak mau ya. Satu aja. Pesan semesta untuk semuanya yang nonton ini. Be supportive, make a genuine effort to show you care. Jadi kalau memang memungkinkan ya, kalau memungkinkan. Contoh yang nggak memungkinkan apa? Dia blokir sudah 10 tahun lost contact. Gimana kamu mau make a genuine effort to show you care? Ya, jadi gimana kamu menunjukkan bahwa kamu peduli sama dia? Kan nggak bisa kalau diblokir. Berarti itu tidak memungkinkan ya. Kalau memang memungkinkan ya, kayaknya di sini disuruh menurunkan ego kamu atau mungkin gengsi kamu atau mangkelnya kamu, jengkelnya kamu, lebih suportif. Artinya walaupun dia yang salah, tunjukkan bahwa kamu care sama dia. Karena sebagian tadi yang saya baca memang si dianya agak takut sama kamu karena mungkin dia punya salah sama kamu. Ya, tapi kalau memang kamu memang sudah nggak mau terhubung sama dia ya udahlah, biarlah dia menangis dan terbaper-baper dengan kesalahannya, sudah bukan urusan kamu ya. Dan kamu nggak usah nginget-nginget dia lagi ya. Kalau ingatan tentang dia bikin kamu nggak nyaman. Apa ini? Act as if your partner is here ya. Jadi memang mungkin kalian sulit untuk ketemu atau memang bahkan tidak pernah ketemu atau berkomunikasi. Anggap saja dia selalu ada di hati kamu ya, hati kamu. Tapi adanya dia di hati kamu jangan menjadi sesuatu yang sifatnya seperti membuat kamu kurang nyaman. Kalau memang membuat kamu kurang nyaman ya, lebih baik saran saya lupakan. Sulit Bunda, jangan bilang sulit kalau belum berusaha secara keras ya. Karena hidup itu perlu penuh perjuangan ya. Kalau nggak mau berjuang ya, minimal letakkan atau sandarkan kepada Tuhan. Tapi paling tidak berusaha dulu dong ya. Dan di sini saya lihat ya, walaupun orangnya tidak bersama kamu ya, letakkan di sudut hati kamu, biar simpan di sana baik-baik. Karena saya lihat kan dia selalu kayak membayangi, kamu sering ingat dia. Ya udah, jadikan kenangan atau ingatan itu menjadi sesuatu yang yang baik untuk kamu lah. Kalau kamu rindu ya anggap saja dia ada di hati kamu. Jadi kamu nggak perlu rindu, ada di hati kamu. Kemudian kirimkan doa yang baik untuk dia. Consider your foundation. Look at how committed you are to love. Jadi gini, kalau memang kamu mencintai dia, ya fondasinya kan kasih ya. Saya nggak bilang cinta itu banyak keinginan biasanya, banyak mau. Minimal adalah harapannya. Tapi kalau kasih sayang tulus itu ya yang penting ngasih aja. Seperti contoh saya tadi, yang penting doakan aja yang baik ya. Itu bentuk kasih sayang. Dan di sini sarannya adalah lihat fondasinya kamu sama dia apa? Pertemanan, persaudaraan, TTM, suami istri, perselingkuhan. Semua itu ada aturannya ya. Yang jelas yang ada aturannya itu pernikahan ya, norma-norma pertemanan ya. Kalau memang teman, ya anggaplah dia selalu teman yang baik gitu. Ya sulit Bunda wong dia yang khianat. Ya berarti kan kamu harus berusaha untuk berdamai dengan keadaan, berusaha untuk bisa
Memaafkan, kalau memaafkan bisa, melupakan sulit ya tetap harus diusahakan. Karena biasanya kalau sudah memaafkan harusnya legowo, ya legowo, bisa menerima. Jadi kalau memang di sini perselingkuhan, contoh ya, consider your foundation. Fondasinya apa? Hubungan kamu landasannya apa? Kuat nggak? Ya, kalau pertemanan tuh kuat, persahabatan kuat, keluarga kuat. Kalau TTM nggak kuat, dasarnya apa? Wong visi misinya nggak jelas, ya kan? Jadi itu aja sih teman-teman, saya cuma baca ya. Jadi silahkan kamu ambil, kamu pilih dan pilih bagian-bagian yang menurut kamu cocok untuk kamu saja ya. Karena ini pembacaan rame-rame bukan untuk kamu saja gitu ya. Terima kasih ya yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Dan salam kenal untuk yang baru gabung ya. Salam kenal dari saya Julia Kim Taro dari Kota Malang, Jawa Timur. Ya, kalian dari kota mana saja? Silakan kamu tulis di komentar. Dan untuk yang ingin personal reading gak rame-rame seperti ini, ya nggak bisa dijadikan acuan ini karena energinya orang banyak, bukan kamu aja. Silakan kamu cek deskripsi atau caption dari video yang kamu tonton. Ada captionnya, ada deskripsinya, ada penjelasannya. Di situ kamu baca. Kalau kamu baca pastinya kamu bisa mengikuti dan bisa ketemu langsung dengan saya. Tanyanya bebas, ketemu langsung dengan video call. Ada rulesnya ya. Jadi intinya kamu wajib ketik daftar tarot, kirimkan ke Flori. Ya, Kak Flori itu asisten saya. Ya. Admin tarot. Ya, admin tarot. Sebenarnya admin apa aja. Admin kantor juga. Tapi khusus tarot itu jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Jadi kalau kamu ngechat di luar itu ya mungkin dibalasnya lambat ya, lambat. Dan saat saya kerja baca tarot mungkin HP-nya di saya, dia mungkin kalau memang pakai laptop ya bisa bales. Kalau memang nggak pas lihat laptop ya nunggu HP ini selesai saya baca baru bisa balas gitu. Oke. Semuanya berbayar dengan video call terjadwal, yang atur jadwalnya Flori ya. Dan kamu bisa kontak WA-nya Flori dengan ketik daftar tarot. Selain ketik daftar tarot terabaikan karena yang diprioritaskan hanya ketik daftar tarot. Paham sampai sini? Itu kemudian ya itu sudah cukup ya. Saya nggak membaca jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi akan terjadi apa, bagaimana ke depannya, nggak mau ya, nggak mau. Karena itu wewenangnya Tuhan. Yang tanya konyol, yang jawab lebih konyol ya. Bagi saya rezeki juga nggak hanya uang, dan rezeki yang ngatur Tuhan, bukan tarot. Jodoh juga gitu ya. Sudah jelas itu di setiap agama. Tapi jarang yang tanya maut ya, kapan maut saya gitu. Yang ditanyakan yang enak, yang itu ngikutin egonya manusia yang kadang-kadang berlebihan ya ingin tahunya. Yang kuasanya Tuhan pengen tahu, share rahasianya Tuhan pengen tahu. Jangan ya teman-teman. Dan kalau menanyakan itu berarti Bunda nggak bisa dong. Anggap saja nggak bisa ya. Yang jelas saya nggak mau walaupun bisa ya. Karena juga belum tentu ngapain gitu ya. Oke, kelahiran sama kehamilan saya juga nggak mau ya. Nggak mau. Kok banyak terus maunya baca apa sih Bunda? Kartu tarot pada prinsipnya baca energi ya, bukan CCTV yang melihat sesuatu itu secara nyata. Kalian harus tetap pakai logika walaupun suka nonton tarot ya. Bung ini kartu, terus lihat dia. Kalau saya ini CCTV bisa lihat ya, dia lagi pipis, makannya lauknya nasi padang, lauk rendang gitu ya. Kan kayal ya teman-teman ya, jangan yang aneh-aneh please deh ya. Oke, jadi itu saja bacaan kali ini. Semoga ini manfaat positif untuk kamu semuanya. Ambil sisi-sisi positif supaya ini menjadi video yang bermanfaat ya, sehingga berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kamu yang buang-buang kuota nonton video ini. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, dan bunyikan tanda notifikasinya. Kalau di sebelah yang TikTok ya, toktik itu saya sering live ya. Maka di sana pun kamu follow supaya kalau saya live bisa ikut. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Kalau kali ini nggak cocok, kalian nonton video saya yang lainnya aja ya. Oke?
Yuk, bye-bye. Makasih. Sehat semuanya.